Selamat datang di mata kuliah Fisika Terapan. Kali ini kita akan membahas mengenai kemagnetan. Di sini ada gaya Lorentz, Biot-Savart, dan hukum Ampere. Nah, apa itu medan magnet? Sebelumnya kita mengenal adanya medan gravitasi, adanya medan listrik. Nah, medan gravitasi itu dihasilkan oleh benda yang bermassa. Medan listrik dihasilkan oleh muatan. Nah, ini misalkan ya, ini medan gravitasi G ya, memenuhi persamaan seperti ini, berbanding lurus dengan massa, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dan untuk medan listrik simbolnya E, berbanding lurus dengan muatan, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini bentuknya mirip antara medan gravitasi dan medan listrik. Nah, gaya yang diakibatkan oleh medan tersebut, ini ada gaya gravitasi ya, apabila sebuah massa berada dalam medan gravitasi, maka gayanya massa kali gravitasi. Dan gaya listrik atau gaya Coulomb, nah ini apabila sebuah muatan berada pada dalam medan listrik, maka gaya listriknya Q kali E. Nah, bentuknya mirip antara medan gravitasi dan medan listrik. Lalu apa sumber dari medan magnet? Nah, salah satunya misalkan kita mempunyai magnet batang. Magnet batang ini bisa jadi sumber medan magnet ya. Nah, di setiap magnet itu selalu terdapat kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila ada dua magnet kita dekatkan kedua kutubnya, misalkan ini di sini kutub utara, ini kutub selatan, kemudian kita dekatkan, maka dua magnet ini akan tarik menarik jika kutubnya tidak sama ya. Nah, kalau kutub yang sama didekatkan, dia akan tolak menolak. Nah, begitu sifat magnet ya, sifat gaya magnet. Kutub sejenis tolak menolak, berlawanan jenis tarik menarik. Nah, bagaimana bentuk dari medan magnet untuk magnet batang ya? Nah, apabila di sekitar magnet batang ini kita taruh kompas kecil ya, beberapa kompas kecil kita taruh di sekitarnya, maka jarum kompas akan menunjukkan arah seperti ini ya. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan garis, namanya ini garis-garis magnet, garis-garis medan ya. Garis-garis medan ini untuk medan magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Semakin rapat garis medan magnet, itu semakin besar medan magnetnya. Nah, kalau semakin jauh dari magnet, kerapatannya akan semakin kecil, semakin renggang ya. Nah, apabila semakin dekat ke magnet, kerapatnya akan makin besar. Nah, di bagian kutub itu kerapatannya itu dibandingkan bagian lain, kerapatan medannya itu besar, kerapatan garis medannya besar. Artinya di daerah kutub ini mempunyai medan magnet yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Jadi utara, selatan. Seperti itu. Ini bentuk dari medan magnet. Sebuah magnet mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Arah medan magnet itu meninggalkan utara, keluar dari utara, dan berakhir di selatan. Nah, apakah ada monopol magnet? Artinya apakah ada satu kutub magnet saja gitu, atau kutub magnet ini apakah bisa dipisah antara utara dan selatan? Nah, kalau listrik kita mengenal adanya dipol ya. Ada muatan negatif dan muatan positif yang jaraknya berdekatan, ini akan menjadi dipol. P ini adalah momen dipolnya ya. Ketika dipol dipotong ya, maka kita bisa memisahkan ini jadi dua buah muatan, Q dan plus Q, terpisah. Jadi monopol. Monopol itu satu kutub gitu kan ya, positif dan negatif. Apakah magnet seperti itu?
Nah, misalkan anggap saja ini tadi magnet batang, kalau kita potong di sini tengah ini ya, nah, apakah bisa terpisah kutubnya ya? Misalkan satu ini tidak, kalau magnet tidak seperti itu ya. Nah, di magnet selalu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagian yang kiri ya, sebelah kiri yang ini ya. Nah, yang bagian yang patahnya ini menjadi kutub utara ya, sedangkan bagian yang kanan bagian patahnya menjadi kutub selatan. Nah, selalu seperti itu di pola magnet. Tidak pernah ditemukan magnet dengan satu kutub saja, selalu berpasangan kutubnya ya. Nah, monopol magnet tidak ditemukan sendirian ya. Nah, kita mengenal yang sebelah kiri ini adalah hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Integral dA Q per epsilon 0. Nah, ini Q-nya itu monopol untuk listriknya kan ya, atau muatan ya. Nah, sedangkan hukum Gauss untuk magnet, B ini medan dot dA ya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak punya monopol magnet. Ya, tidak ada monopol magnet, jadi sama dengan 0. Nah, nanti ini adalah persamaan Maxwell kedua dan persamaan Maxwell keempat ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita ingin menghitung momen dipolnya ya, itu dipolnya kali medan ya. Ini momen gayanya, ini momen dipol medan magnet kali medan magnet. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang termasuk magnet? Nah, bumi juga termasuk magnet. Bisa dikatakan bumi juga merupakan dipol magnet ya. Ada kutub utara magnet dan ada kutub selatan magnet. Kutub utara magnet terletak di bagian selatan bumi ya. Dan kutub selatan magnet itu terletak di bagian utara bumi. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gaya magnet. Kalau untuk gaya listrik ya tadi itu bekerja pada muatan. Jika kita letakkan pada medan listrik akan mengalami gaya listrik ya. Untuk gaya magnet itu bekerja pada muatan yang bergerak. Bekerja pada muatan yang bergerak. Nah, memenuhi persamaan seperti ini ya. Bila ada muatan bergerak dalam sebuah medan magnet, nah maka muatan tersebut akan mengalami gaya. Kalau muatannya diam, apakah mengalami gaya magnet? Tidak. Dia tidak akan mengalami gaya magnet. Ini khusus untuk muatan yang bergerak. Nah, bergerak seperti apa geraknya? Ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat FB itu adalah gaya magnet vektor ya, punya besar dan punya arah ya, FB. Punya besar dan punya arah. Nah, sama dengan Q itu besar muatan, P kali P cross B ya. P ini juga vektor ya, vektor kecepatan ya. Ini vektor untuk kecepatan muatan cross B. B ini adalah medan magnet yang diberikan ya. Nah, P cross B. Jadi hasilnya adalah perkalian cross. Nah, untuk besar perkalian cross ini, besar medan magnet kan Q P cross B ya, besarnya berarti Q kali besar P kali besar B kali sin theta. Nah, ingat lagi perkalian cross ya. Kalau A cross B itu besarnya besar A kali besar B kali sin theta. Theta-nya itu sudut antara vektor A dan B. Nah, kalau gaya magnet ya, Q besarnya Q kali P kali B kali sin theta. Theta-nya itu sudut antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet ya. Nah, ini ya. Kapan gaya magnetik bernilai 0 ya? Nah, ini kalau 0 berarti dia pertama kecepatannya 0, artinya muatannya diam ya, maka kecepatannya 0. Kedua, sudutnya ya, sudut antara kecepatan dan medan magnet ya.
Nah, itu ketika sudutnya 0 derajat atau searah ya. Kalau kecepatan gerak dari muatan searah dengan medan magnetnya, maka muatan tidak akan mengalami gaya magnet. Atau sudutnya 180 derajat. 180 derajat juga 0 kan. Itu berlawanan arah dengan arah medan magnet kecepatannya. Itu juga tidak akan mengalami gaya Coulomb gitu ya. Gaya magnet, maaf. Kapan gaya magnet bernilai maksimum? Yaitu ketika sudutnya 90 derajat, karena sin 90 kan 1 ya. Itu nilai maksimum. Jadi ketika ketika muatannya bergerak tegak lurus dengan medan magnet. Nah, itu. Nah, bagaimana cara menentukan arah gaya magnet? Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk perkalian cross ya. Ya, misalkan pada gambar ini ya, ini muatannya plus ya, plus Q ya. Ini kecepatannya P, warna merah, dan medan magnetnya arahnya ke sini B. Nah, kecepatannya dan medan magnet membentuk sudut theta ya. Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa menentukan gaya magnetnya itu ke atas yang warna hitam. Selalu tegak lurus dengan P dan B. Nah, ingat lagi perkalian cross ya. Nah, caranya kita letakkan tangan kanan kita searah dengan P dulu, kemudian tekuk ke arah B, maka jempolnya itu adalah arah gaya magnet. Kalau muatannya positif ya. Nah, kalau muatannya negatif sama pakai tangan kanan juga, tapi berlawanan arah dengan arah jempol kita itu ya. Jadi kalau muatan negatif arahnya ke bawah. Nah, contoh misalkan gambar yang ini. Ini muatan positif ya. Ini medan magnetnya yang warna biru B. Ini kecepatannya dia ke atas. Maka gayanya akan ke sini FB-nya. Nah, sedangkan kalau muatan negatif ya, kecepatannya ke atas ya, medan magnetnya ke sini. Ya, dia sama, kita gunakan kaidah tangan kanan, tapi berlawanan arah dengan yang positif, berarti arahnya ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ingat gaya magnet itu selalu tegak lurus dengan arah kecepatan dan arah medan ya. Nah, ini kembali lagi ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri bagaimana perkalian cross ya. A cross B ya. Itu besarnya A B sin theta. Nah, apa satuan dari medan magnet ya? Nah, dari persamaan ini FB sama dengan Q kali P cross B ya. Nah, atau kita bisa melihat satuannya. FB itu satuannya gaya Newton ya. Q ini satuannya Coulomb, P ini adalah kecepatan meter per second. Jadi Newton per Coulomb kali meter per second ya. Coulomb per second kita bisa ganti satuannya menjadi ampere ya. Jadi Newton per ampere meter itu satuan medan magnet. 1 Newton per ampere meter ya, 1 Newton per ampere meter itu dinamakan 1 Tesla ya. Ada besaran lain, satuan lain ya. Satuan lain yaitu untuk medan magnet itu Gauss, simbolnya G besar ya. Kalau Tesla simbolnya T besar. 1 Tesla ini 10 pangkat 4 Gauss. Nah, seberapa besar 1 Tesla ini? Sangat besar sekali 1 Tesla itu ya. Kalau di magnet ya. Nah, anggap aja kita berada di ruangan yang mempunyai medan magnet 1 Tesla ya. Nah, kalau kita memegang gunting ya. Nah, gunting ini bisa melayang. Karena 1 Tesla sangat besar. Nah, biasanya untuk medan magnet itu satuannya Gauss ya. Atau 0, berapa Tesla itu kan ya. Nah, notasi. Nah, kita sepakati nanti untuk arah vektor ya, untuk medan magnet, untuk kecepatan, untuk gaya ya. Kalau dia keluar dari bidang ya, ini tandanya titik ya, dot ya. Artinya kita melihat kepala anak panah dari depan. Kalau masuk bidang, dia tandanya cross, artinya dia
kita melihat ujung anak panah dari depan ya. Nah, ini kaidah tangan kanan ya. Ini misalkan ini ada medan magnet, ini muatannya positif ya. Nah, pertama kita searahkan dulu tangan kita ke arah kecepatan, kemudian tekuk jemari kita ke arah B, jempol ini adalah arah gaya ya, gaya magnet seperti itu. Nah, bagaimana gerak yang dihasilkan apabila sebuah muatan berada dalam medan magnet? Muatan yang bergerak ya, muatan bergerak berada dalam medan magnet. Nah, ini akan bergerak siklotron ya namanya. Nah, ini misalkan kita punya muatan plus Q ya, bergerak dia arahnya ke atas, tegak lurus dengan arah medan magnet di sini ya. Nah, medan magnet arahnya ke dalam yang warna biru, yang XXX itu ya. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan maka gayanya ke sini ya, ke pusat ya. Nah, ke sini FB yang warna hitam. Nah, kemudian karena dia geraknya ke atas, karena ditariknya ke sini, dia akan berbelok ke sini ya. Nah, ketika di sini juga ya, kecepatannya ke sini ya, kita gunakan kaidah tangan lagi, arahnya selalu ke sini, ke pusat. Berbelok lagi, selalu dibelokkan ya, sehingga dia geraknya berbentuk melingkar ya. Nah, kita bisa menggunakan gaya sentripetal untuk mengetahui berapa jari-jari lingkaran yang bisa dibuat ya. Nah, gaya sentripetal kan MP kuadrat per R ya, sama dengan gaya sentripetalnya apa? Ya, gaya magnet yang arahnya selalu ke pusat. Gaya magnetnya Q kali P cross B gitu kan ya. Besarnya berapa? Besarnya kan Q Pi B sin theta. Sin tetanya ya tegak lurus kan. Sin 91 ya. Jadi Q Pi B saja ya. Q Pi B sama dengan MP kuadrat per R. Maka R sama dengan MP per Q B. Nah, jadi jari-jari yang terjadi, jari-jari lingkaran yang terjadi itu berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan kecepatan ya. Makin besar massa partikel, makin besar jari-jarinya, dan semakin cepat dia geraknya, makin besar jari-jarinya. Dan berbanding terbalik dengan muatan dan medan magnet yang berada di dalamnya ya. Nah, berarti semakin besar muatannya, semakin besar medan magnetnya, jari-jarinya makin kecil ya, itu. Nah, periodenya kita bisa menghitung kan, periode itu adalah 2πr per P kecepatan ya. Nah, kita ganti saja R-nya dengan persamaan yang di atas ya. Jadi 2πm per Qb. Kalau makin besar massa, ya, periodenya makin besar ya, makin lambat ya. Periodenya makin besar. Qb ya, berbanding terbalik dengan Qb. Makin besar muatan, periodenya makin cepat. Nah, periodenya makin kecil ya, geraknya makin cepat kan. Nah, makin besar B, periodenya makin kecil, gerakannya makin cepat ya. Nah, frekuensi itu kan 2πf atau 2pi per T ya, atau pi per R ya. Jadi Qb per M. Nah, ini frekuensi sudutnya ya. Q-nya ini adalah muatan berbanding lurus dengan muatan dan berbanding lurus dengan medan magnet, berbanding terbalik dengan massa. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang akan terjadi kalau sebuah muatan yang geraknya tegak lurus terhadap medan magnet ya, dia akan bergerak melingkar atau gerakannya siklotron. Nah, contohnya ini pada eksperimen ini kita tembakkan sebuah elektron ya yang berada pada tabung yang berisi gas. Nah, ketika elektron menumbuk gas tersebut, maka gas tersebut akan memancarkan cahaya ya, memancarkan cahaya karena terionisasi oleh elektron yang melaluinya ya. Nah, ini kita bisa melihat jejak elektronnya ya, gimana jejak elektronnya. Nah, di sini di luar diberikan medan magnet yang tegak lurus dengan arah gerak elektron.
Nah, kita dapat melihat ternyata jejak elektronnya ini berbentuk lingkaran, ya. Gitu. Ini membuktikan bahwa gaya magnetik, ya, atau gerak siklotron, ya, untuk muatan yang bergerak tegak lurus akan berbentuk lingkaran. Tegak lurus dengan medan magnet akan berbentuk lingkaran. Nah, sekarang bagaimana jika muatan yang bergerak di dalam dua medan? Itu ada medan magnet dan medan listrik juga. Nah, ini namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu gaya magnet ditambah gaya listrik, ya. Nah, muatannya akan merasakan gaya listrik Fe sama dengan Q kali E. Nah, dan gaya magnet Fb sama dengan Qp cross B. Tuh, ya. Akan merasakan dua gaya. Nah, kita jumlahkan saja karena gaya ini vektor, ya. Kita bisa jumlahkan, tambahkan saja. Jadi F sama dengan Q kali E ditambah P cross B, ya. Kalikan Q itu, ya. Nah, itu segitu aja, gampang, tinggal tambahkan saja. Ini namanya gaya Lorentz, gaya magnet ditambah gaya listrik. Jika ada muatan bergerak dalam sebuah medan magnet dan sebuah medan listrik, ya. Nah, contoh, ini aplikasinya adalah selektor kecepatan. Nah, ini ada sumber ini adalah sumber muatan yang akan ditembakkan melewati selektor kecepatan ini, ya. Nah, ini selektor kecepatannya sederhananya, ini ada sebuah plat, ya, yang atas diberi muatan positif, ya, bermuatan positif, yang bawah bermuatan negatif, maka akan menimbulkan medan E yang kuning ini, ya, dari positif ke negatif. Sedangkan, ya, medan listriknya diberikan tegak lurus, ya. Maaf, medan magnetnya diberikan tegak lurus, medan magnet yang warna biru silang ini, ya. Nah, bukan tegak lurus. Ini arahnya masuk medan magnetnya. Kemudian kita tembakan, ya, sebuah muatan yang kecepatannya pi, ya. Nah, berapa kecepatannya, ya? Nah, ini. Nah, kalau gaya listriknya lebih besar daripada gaya magnet, maka muatan tersebut akan menumbuk plat yang di bawah, ya. Nah, kalau muatannya positif, ya. Kalau muatan positif. Apabila medan magnetnya lebih besar, gaya magnetnya lebih besar daripada gaya listrik, maka muatan akan menumbuk ke atas, ya. Nah, kita gimana caranya supaya muatan tersebut bergerak lurus? Artinya gaya magnet dan gaya listrik itu harus sama untuk bisa menentukan berapa sih kecepatan partikel ini, ya. Jadi kita atur besar medan magnet atau besar medan listrik supaya dia geraknya lurus. Nah, partikel ini bergerak sepanjang garis lurus ketika, ya, tadi gaya listrik dan gaya magnetnya itu sama. Nah, bisa kita gambarkan diagram gayanya yang ini, ya, yang warna biru, ya. Ini muatannya plus Q. Nah, menggunakan kaidah kanan kita bisa menentukan arah medan magnetnya ke atas, besarnya Qp kali B karena sin tetanya sin 90, kan. Qv kali B itu besar gaya magnetnya. Sedangkan untuk gaya listriknya arahnya ke bawah, besarnya Q kali E, ya. Nah, karena ini seimbang, ya. Karena yang gerak lurus berarti resultan gayanya harus 0. Berarti Qpb harus sama dengan Qe, ya. Nah, maka didapat P-nya ini adalah E per B. Nah, jadi kecepatannya itu E dibandingkan dibagi dengan B. Itu kecepatan partikelnya. Jadi kita bisa dengan arah ini kita bisa menentukan kecepatan partikel yang ditembakkan, ya, yang bergerak lurus, ya. Itu dengan dibagi saja E yang diberikan dibagi dengan B yang diberikan, ya. Nah, kalau tadi, ya, itu partikel kalau diletakkan pada sebuah bergerak, ya, partikel bergerak diletakkan pada sebuah medan magnet akan mengalami gaya magnet besarnya Qp cross B, ya. Nah, ini juga misalkan ada arus, ya. Arus itu juga merupakan partikel muatan yang bergerak, ya. Sama saja.
Nah, misalkan ada kawat berarus diletakkan pada sebuah medan magnet. Misalkan arusnya arahnya ke atas ya. Nah, kita bisa membayangkan bahwa arus itu adalah muatan yang bergerak. Misalkan muatannya positif ya, naik ke atas ya. Nah, kemudian di luarnya ada medan magnet B yang berwarna biru ya. Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita akan bisa menentukan bahwa arah medan gaya magnet itu arahnya ke kiri ya, yang warna hitam. Misalkan panjang kawatnya itu L, luasnya A. Nah, ini. Nah, kita dengan menggunakan tadi persamaan tadi, FB sama dengan QP cross B ya. Kita otak-atik persamaannya. Q ini adalah muatan kolom ya. M-nya kecepatannya massa meter per second ya. Nah, dikroskan dengan B ya. Nah, muatan per second atau kolom per second itu ada arus kan ya. M-nya itu adalah panjang, B-nya itu medan magnet. Nah, atau kita bisa ubah bentuknya dari Q menjadi I ya, dari muatan menjadi arus. Ya, jadi gaya magnetnya untuk kawat berarus bentuknya jadi I kali L cross B. Nah, gitu ya. Benar sama aja ini dua persamaan ini. Satu untuk muatan yang bergerak ya, satu muatan bergerak, satu lagi untuk kalau kita lihat arusnya ya. I L cross B. Nah, L ini adalah vektor panjang yang arahnya searah dengan arah arus. Kalau arusnya arahnya ke atas, maka vektor L arahnya ke atas. Besarnya berapa? Ya, sama besarnya itu I L B sin theta. Tetanya sudut antara L dan B. Ya, ya sama saja ya. Ini. Nah, kapan maksimum? Ya tentu ketika gaya magnet maksimum itu ketika sudutnya 90 derajat, sudut antara L dan B-nya 90 derajat. Artinya kawat tersebut ditempatkan pada medan yang tegak lurus ya dengan kawat ya. Maka gaya magnetnya maksimum ya. Kapan nol? Ketika kawat ditempatkan sejajar atau berlawanan arah dengan medan magnet karena tetanya 0 atau 180 derajat gitu ya. Nah, ini untuk mengecek apakah pada kawat berarus ada medan magnet atau tidak ya. Nah, ketika misalkan kawat ini kita tempatkan di antara dua kutub magnet, utara dan selatan ya. Nah, kalau dia tidak ada arus, maka dia tidak akan melengkung ya. Dia tarik. Nah, kalau ada arus, misalkan arusnya ke atas, medan magnetnya masuk, maka dia akan ditarik ke kiri ya. Ini gambar ini. Yang ini sedangkan arusnya ke bawah, medan magnetnya masuk, maka akan ke kanan dibengkokkannya. Arus adalah muatan yang bergerak dan kita ketahui bahwa muatan yang bergerak merasakan gaya dalam suatu medan magnet. Nah, ini tugas ya. Nah, tugas 1 mengenai spektrometer massa ya, itu adalah alat untuk mengukur massa sebuah partikel yang bermuatan ya. Misalkan partikel kita tahu muatannya Q, misalkan ditembakkan pada sebuah daerah dengan medan magnet uniform B. Nah, ini misalkan ini sini sumbernya, partikelnya dikasih beda potensial, kemudian ditembakkan ke dalam sebuah ruang yang diberi medan magnet. Misalkan medan magnetnya arahnya keluar ke bidang ya, keluar bidang. Maka partikel tersebut ya, karena kecepatannya tegak lurus dengan medan magnet akan bergerak melingkar kan ya. Sehingga di sini ujung sini dia akan menembuk detektor ya. Nah, sejauh X menembuknya. Nah, ini maka masanya akan terlihat dengan memenuhi persamaan ini. M sama dengan B kuadrat Q kali X kuadrat dibagi 8 Pi. Pi-nya ini potensial yang pemercepatnya. Ya. Itu potensial yang Pi adalah beda potensial untuk memberikan kecepatan awal partikel sebelum memasuki medan magnet. Nah, berapa ini ya? Itu tugas 1.